Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi alaihim ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan dan kesehatan hingga sampai saat sekarang ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Syaifullah dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, untuk judul kesempatan saya pada kali ini yaitu pengorbanan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama ini. 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah pada saat itu ialah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan dan dengan kulit kayu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah berdiri dan menyambut. Ketika Khadijah hendak menyambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Dan ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang ketika itu masih bayi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk pengorbanan Rasulullah dan Khadijah untuk memperjuangkan agama ini. Untuk macam mana hari ini kita kenal rok, untuk macam mana hari ini kita kenal bagaimana kita sholat, untuk macam mana hari ini kita kenal dengan Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang mengalir, melainkan darah yang mengalir yang masuk ke mulut Fatimah radhiyallahu anha ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ini Fatimah lalu ditempatkan di pembaringan. Gantilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuan Khadijah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki manusia dan fitnahan manusia. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertidur. Pada saat itu pula Khadijah membelai dengan belayan kasih sayang, membelai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terjaga dan berkata, "Wahai Khadijah, wahai istriku, mengapa engkau menangis? Menyesalkah engkau bersuamikan aku Muhammad? Dulu engkau wanita bangsawan, dulu engkau wanita yang mulia, dulu engkau wanita yang mempunyai harta kekayaan. Tetapi sekarang orang-orang telah memfitnahmu, orang-orang telah menjauh darimu, hartamu telah menjadi habis. Menyesalkah engkau bersuamikan aku Muhammad?" Khadijatul Kubra berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku wanita bangsawan, kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu aku wanita yang mulia, kemuliaan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu aku wanita yang mempunyai harta kekayaan, dan harta itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Sekiranya aku telah mati dan perjuanganmu ini belum habis, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, dan engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, engkau galilah lubang-lubang kuburku, engkau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada besaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang agung, seorang istri yang agung berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama tersebar hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah jamaah yang mulia. Agama sampai ke dalam kehidupan kita. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati kita, jamaah yang mulia, bukan dengan mudah, jamaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jamaah yang mulia, tetapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para janda-janda sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para yatim-yatim para sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama beritahu hari ini, kita senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim-yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amal agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah kalaulah kita jumpa dengan Allah? Apa yang harus kita jawab di hadapan Nabi kalaulah kita jumpa dengan Nabi? Apa yang harus kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalaulah ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang mereka telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita jawab di hadapan para yatim-yatim para sahabat yang telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk memperjuangkan agama ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama akan tersebar melalui pengorbanan, jamaah yang mulia. Agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan. Agama tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan wujud dalam diri kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jamaah yang mulia. Sudah menjadi syarat, agama akan wujud melalui pengorbanan, jamaah yang mulia. Hidayah akan tersebar dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan wujud, agama akan tersebar, hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia, jemaah yang mulia, melalui pengorbanan. Inilah bentuk pengorbanan Nabi dan para sahabat untuk memperjuangkan agama ini. Untuk macam mana agama ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Untuk macam mana hari ini kita kenal Allah. Inilah visi misi Nabi dan para sahabat untuk menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.